Menjelajahi wisata kuliner di Sumedang memang tak pernah ada habisnya. Apalagi mencicipi menu di tempat yang menyajikan olahan daging kambing dan sapi. Salah satu yang paling mantap untuk disambangi adalah warung sate Leces Gaul. Warung sate kambing ini berlokasi di kawasan selatan Sumedang, tepatnya di kilometer 5 Jalan Raya Simpang Parakan Muncang, Sumedang. Kali ini Haji Eet Sunaria sebagai pemilik warung sate Leces Gaul akan berbagi tips membakar sate agar empuk dan lezat. Baik pemirsa Medcom TV, selamat sore. Setelah Lebaran berlalu, ini mungkin menjelang Lebaran Haji berapa bulan lagi. Kebetulan saat ini saya langsung menemui Haji Eet Sunaria, di mana beliau adalah sebagai direktur atau pimpinan warung sate Leces Gaul. Ada beberapa yang akan disampaikan karena ternyata sampai saat ini warung sate Leces Gaul belum ada yang komplain. Nah, artinya dari mulai perawatan, sajian daging ini semuanya clear ya, artinya nyaman, semua konsumen nyaman. Makanya hal ini mungkin saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Haji Eet Sunaria sebagai direktur atau pimpinan sekaligus pemilik warung sate Leces Gaul. Pak Haji Eet Sunaria, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Pak, ini bincang-bincang dikit Pak ya. Ini kan Bapak bertahan sudah sekian tahun Pak. Jadi ada beberapa yang akan saya tanyakan, barangkali ini sebagai edukasi untuk para pelanggan supaya tetap konsisten berkunjung, bawa keluarga, teman kerja dan sebagainya. Artinya dalam hal ini warung sate Leces Gaul selalu mempertahankan kualitas ya, artinya mempertahankan rasa. Nah, ini Pak Haji, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak Haji. Mungkin Pak Haji pengalaman ini sudah berapa tahun Pak Haji? Ini kurang lebih 7 tahun di sini. 7 tahun. Apakah ada cara-cara tersendiri Pak Haji, bagaimana cara memotong kambing yang benar Pak Haji? Emang potong kambing itu emang harus benar. Ya. Soalnya kalau di sini warung sate Leces Gaul ini udah diproses oleh MUI, oleh pihak MUI provinsi maupun pusat. Ya. Ini cara motong hewan yang benar gimana. Terus cara mengelola sampai warung tuh sampai ditusukin tuh gimana gitu. Alhamdulillah ini semua udah lengkap ya, udah tercantum semua yang motong tuh gak bakal ada yang salah. Sampai terbitnya sertifikat halal ya. Alhamdulillah udah terbit. Ya, Pak Haji, yang kedua nih ya nggak apa-apa ya. Setelah dipotong yang baik, bagaimana cara membersihkan Pak Haji? Membersihkan atau mencuci daging sendiri? Pembersihannya apa dikojorin apa air atau gimana? Enggak. Kalau daging itu kalau bersih itu gak usah disuci lagi. Kalau gitu bersih, ya? Kalau ada yang kotor ya harus dibersih. Iya. Terkecuali dalaman jeroan itu harus bersih, benar-benar bersih. Iya. Apalagi kalau seandainya di dalamannya tuh ada seandainya misalkan hatinya kurang bagus, jangan dipakai. Oh gitu ya. Dibuang aja. Oh gitu. Terutama itu di dalaman tuh harus aja ya. Ya. Oh, daripada nanti mempengaruhi mencemari yang daging sebenarnya ya. Kemudian Pak Haji memilah antara daging, jeroan sama tulang itu di sortirannya udah jelas Pak Haji ya? Udah yakin jelas. Dipilih dulu, sortir dulu gitu. Jadi mana tulang, mana daging, mana jeroan gitu ya? Iya. Itu harus benar-benar dipilih. Apalagi sekarang udah ada menu baru kan, ada menu kepala kambing utuh. Jadi kepala kambing utuh tuh yang pas, yang enggak terlalu gede, terlalu kecil, kurang lebih 1,5 kilo, 2 kilo ke bawah gitulah. Oh gitu. Kalau terlalu gede ya paling di porsi itu. Kalau yang buat kepala kambing utuh, kulit kepala kambing utuh kurang lebih 1,5 kilo, 2 kilo ke bawah gitulah. Jadi Pak Haji sendiri sudah bisa memprediksi ya, daging sekian kilo, tulang sekian kilo, jeroan sekian kilo ya. Jadi prediksi udah tepat Pak Haji ya. Udah insya Allah. Ya salah sih ada, cuma nggak terlalu jauh. Salah sih ada, cuma nggak terlalu jauh. Iya ya. Kemudian ini Pak Haji, mungkin konsumen pengen tahu nih teknik penusukannya nih. Boleh Pak Haji ya?
Ya, boleh. Ya, di zoom ini teknik penusukan sate yang benar gitu ya. Ini kan terutama daging. Iya. Terus kalau kambing tuh kalau terlalu gemuk tuh kayak gini, agak putih-putih. Padahal ini bukan gaji. Bukan gaji tuh ya? Ini daging apa tuh? Daging putih, daging ada iga. Gitu bukan gaji ya? Bukan gaji ini. Membedakannya antara gaji sama daging putih gimana, Pak Ji? Beda. Kalau gaji itu kalau dibakar tuh habis. Oh, berminyak ya? Kalau daging putih, misalnya apa tuh kambing gemuk, enggak bakal habis. Dibakar gimana pun tetap aja. Oh gitu ya? Coba kelihatannya tetap putih gitu. Iya, iya. Kalau sapi diselap sama yang putihnya tuh jando misalkan. Iya. Jando itu sama daging putih jando. Oh gitu ya, nusuknya yang mungkin sama ya. Ini ilmu ini terapkan ke semua karyawan, Pak Ji ya? Iya, iya, iya. Gitu. Tapi sering terjadi ada serat daging yang ada keras, Pak Ji, ditusuk itu sering terjadi. Ada, itu kadang-kadang kalau domba jantan emang gitu agak keras dikit ya. Ya paling itu di apa tuh bikin tongseng. Oh gitu ya. Kalau dibikin sate kan keras gitu ya. Paling dibikin tongseng. Kalau tongseng kan direbus itu ya. Jadi lunak ya. Ya, jadi lunak, empuk lagi gitu ya. Kalau dibikin sate jangan yang keras, harus yang empuk bener empuk gitu. Ya. Ini jago Pak Haji dalam mensortir daging ya. Mana yang ada seratnya, mana yang enggak ya? Iya. Itu dari kebiasaan atau ada ilmunya sendiri? Saya tuh kan sebelum buka rumah makan tuh saya buka rumah potong hewan. Iya. Sebelumnya tuh hampir 10 tahun rumah potong hewan. Udah menguasai. Ya, pengirim daging ke jongkok-jongkok tiap pasar. Alhamdulillah. Jadi mana yang daging yang bagus, mana daging yang jelek itu tahu semua. Jadi daging yang masuk ke penusukan itu jelas-jelas sudah hasil sortir Pak Ji ya? Iya. Yang siap tusuk ya? Iya. Kalau yang keras tuh jangan, paling dibikin tongseng kalau gitu ya. bisa. Kalau sate kan ini mentah langsung dibakar. Iya. Jadi benar-benar harus daging yang empuk gitu ya. Kalau yang kerasnya ya paling dibikin gulai, dibikin sop, tongseng gitu. Itu kan direbus dulu. Kalau ini kan mentah langsung dibakar. Oh gitu ya. Jadi benar-benar harus daging yang empuk gitu. Dan sistem pembakarnya sendiri ada berapa tahap Pak Ji? Ya pertama mentah langsung dibakar setengah mateng. Ya. Setengah matang langsung dimasukin ke bumbu celup, bumbu rahasia di warung sate Reses Gao. Yang bikin enak tuh itu bumbu celup yang pertama itu. Jadi pas begitu dibakar setengah matang, ya itu dimasukin ke bumbu tuh meresap ke dalam nyerap pori-pori daging ya. Gitu. Iya siap aja. Terus udah di setengah matang, simpan dulu bentar, agak kering dikit. Langsung dibakar lagi, dimatangkan gitu. Makanya proses kadang dicelup lagi itu. Dibumbuin lagi. Nah, ini teknik percepatannya saya bingung banget. Sampai 10 menit udah beres gitu ya. Berarti ya itu kan kalau udah separuh, udah setengah matang gitu ya. Jadi nggak matang kan gitu. Nggak terlalu lama gitu lah. Nggak terlalu lama. Insya Allah semuanya udah diproses dengan teliti dan jeli. Insya Allah. Dan ini tetap dipertahankan Mbak Ji ya sampai ke depannya. Alhamdulillah. Untuk sementara 7 tahun ke belakang tidak ada masalah. Mulai dari sampai sekarang alhamdulillah nggak ada masalah. Oke. Baik pemirsa, ini Pak Haji Sunaria pemilik warung Yesus akan memperagakan bagaimana teknik pembakaran sate dari mulai penusukan kemudian pembakaran ya sehingga bumbunya meresap ya, kemudian dagingnya juga empuk ya, dan beliau memang sudah ahlinya untuk mensortir daging, mana daging berserat dan mana daging empuk gitu. Silakan Pak Haji akan memperagakan bagaimana teknik pembakaran yang benar. Ini arangnya arang jati, asam, terus keras, arang keras. Open ini juga. Dibakarnya open arang tuh. Ini pembakaran awal ini mentah. Sate mentah ini dibakar dulu, dibakar, ini setengah matang dulu ya. Setengah matang dulu dibakar. Kalau habis setengah matang baru dimasukin. Kayak ini udah setengah matang, ini diambil. Diambil, ini dimasukin ke bumbu. Bumbu celup, bumbu rahasia Reses Gao ini. Nah gitu. Terus ditusukkan dulu. Dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu. Banyak bumbunya. Ya.
Ini dalam bumbu, direndam bumbu berapa menit, Pak Haji? Itu mendadak juga gak apa-apa, Langsung ya? terlalu basah gitu. Oh ya. Gak apa-apa. Kalau Ini tadi setengah matang kan lama juga gak apa-apa, Iya. simpan lama gak apa-apa. pemirsa, kenapa warung sate Legaskol digandrungi oleh semua pelanggan ya? Karena teknik pembuatan sampai teknik pembakarannya juga di tangan-tangan yang profesional ya. Artinya bagaimana daging tersebut, daging sate khususnya itu menyerap. Ya ini setengah matang, Tengah matang, kemudian masukin ke bumbu. Jadi ini bakal menyerap ke dalam pori-pori daging. menyerap ya. Langsung dikeringkan dulu agar gak terlalu basah Ya. sebelum dimatangkan gitu kan. gitu ya. Ini setengah matang dulu kan. Pemirsa, ini daging sudah dibakar tengah matang, kemudian langsung direndam bumbu ya. Dari Tengah bumbu matang dulu. itu ikan ya. Ini sangat cepat sekali Pak Haji ya. Iya, ini kan baru setengah matang. Iya, nggak Belum lama matang gitu. ini baru setengah. Iya. Tapi ini kalau misalkan seandainya habis setengah matang, disimpan dulu 2 jam 3 jam gak apa-apa. Oh. Ini kan udah separuh matang. Oh ya. Sebetulnya ini masuk, setengah matang masuk. Jadi bumbu itu masuk ke pori-pori daging. Inilah pemirsa daging setengah matang yang Iya, sudah dicelup bumbu ya. Coba sekarang dimatangkan Nah, langsung. setelah Sekarang sudah dimatangkan direndam kan? bumbu akan dimatangkan ya. Ini Sekarang langsung dimatangkan ini kan. Jadi tadi udah setengah matang, sekarang langsung dimatangkan sampai matang gitu kan. Boleh. Ini sangat cepat sekali Pak Haji ya. Ini harus saling. Oh, bolak-balik ya. Harus sering dibolak-baliknya agar gak kematangan, agak angus tuh. Ini kan langsung dimatangkan. Iya. Tadi baru setengah. Nah, ini sudah siap saji Pak Haji ya. Siap saja sekarang. Tinggal kasih bumbu ya? Tinggal ngasih bumbu lagi nanti. Iya pemirsa, ini pengolahan pembakaran dari mulai penusukan daging mentah dibakar setengah matang, kemudian masukin bumbu, kemudian dibakar lagi. Dan ini hasilnya sate yang matang yang siap saji, tinggal mungkin dikasih bumbu. Ya. Iya. Kipas anginnya kasih. Ya. Kalau dibutuhkan ya itu dinyalakan. Kalau terlalu gede apinya enggak matiin lagi. Iya. Jadi yang pasnya pakai hihit. Kalau perlu bantuan pakai kipas. Kalau angin apinya kurang gede pakai kipas dikit. Kayak ini kan. Tuh. Ini bantuan kipas boleh tuh. Ini terlalu cepat boleh. Oh, gimana Ini kebutuhan matangnya Pak Haji ya? cepat itu kalau dibantu sama kipas. Iya. Nggak pernah saya jumpai tusuk sate yang gosong Pak Haji. Tusuk Iya. satenya mulus semuanya, daging aja yang matang nih. Insya Allah. Kualitas saya dijaga. Iya. Udah tuh siap aja sih ya. Siap Udah siap saji cicipi. ya. Tinggal kasih bumbu ya. Tinggal kasih bumbu. Langsung siap saji ya. Sebenarnya ini gak dikasih bumbu lagi udah enak tuh. Iya, udah Soalnya nyerap tadi ya. udah menyerap ke dalam itu. Iya ya. Kalau gak percaya, boleh Pak Sandi cobain. Boleh Silakan. cobain langsung. Oke, makasih Ini Pak Haji. udah hampir mateng. Boleh Ya. cobain. Gak kasih bumbu lagi gak apa-apa. Itu udah enak itu. Itu udah enak. Wah bener ya. Nyerap ya. Itu udah enak. Pemirsa, ini belum dikasih bumbu, ya. Tapi rasanya udah cita rasanya udah kena. Artinya rasa manisnya, rasa asinnya cukup. Ya. Boleh dicicipi langsung. Wah, Itu belum dikasih bumbu lagi kan? pas. Tapi tadi kan udah dimasuk menyerap ke dalam pori-pori daging gitu ya. Sebenarnya gak dikasih bumbu lagi udah enak. Ya cobain rasain aja. Mantap Pak. Betul apa yang dikatakan saya dan Pak Haji. Walaupun rasanya luar biasa ya, dan enaknya. Teksturnya ini sudah kerasa banget ya. Apalagi nanti kalau sudah Kasih bumbu lagi. dikasih bumbu, oh ini luar biasa. Tapi ini yang
bikin pemirsa kangen gitu ya untuk kembali makan ya, walaupun sudah sekali akan terus ingin kembali lagi. Empuk. Ini namanya ada teksturnya, ada empuk-empuk ini. Ini seleksi dagingnya juga. Mana daging yang berserat, mana daging yang daging yang benar. Sehingga dalam pertama penusukan juga langsung. Nah, Ternyata daging yang berserat akan diolah soto ya apa? Ya. Gulai sama sop. Ya. Kalau gitu pemirsa, hadir cepat datang ke Warung Sate Eljas Gaul bersama keluarga ya, silakan. Ya, terbuka. Ya, siap saji, anget, dan memang disebut sate dadakan, Pak Usep. Karena posisi daging motong kambing langsung diproses. Ya. Jadi tidak sempat disimpan. Iya. Jadi mana daging terasa aromanya juga enak. Betul. Gitu. Karena apa? Disebut sate dadakan. Semuanya dadakan gitu. Betul. Baik pemirsa, ini mumpung weekend, Jumat, satu minggu, cepat datang ya, jangan sampai kebagian porsi ya. Karena sate dadakan Eljas Gaul selalu siap saji, menunggu dan akan memberikan suguhan-suguhan kepada para pelanggan atau konsumen. Baik, nanti kita akan wawancara berikutnya untuk menjelang Idul Adha. Ini persiapan Pak Haji sejauh mana? Terima kasih. Baik, selamat sore pemirsa Melkon TV. Saat ini saya berada di Warung Sate Eljas Gaul, dan kebetulan saya bersama dengan Pak Haji Ed Sunaria. Ya, beliau adalah salah satu pemilik direktur Warung Sate Eljas Gaul yang sudah jam terbangnya udah cukup lama, 7 tahun Pak Haji ya. 7 tahun. 7 tahun. Alhamdulillah dari tahun ke tahun itu perkembangannya sangat pesat. Dan ini sudah selesai Lebaran. Ini menjelang Lebaran Haji mungkin sebulan lagi Pak Haji ya? Sebulan lagi. Nah Pak Haji, persiapan untuk menyongsong Lebaran Haji sendiri gimana Pak Haji? Alhamdulillah sekarang juga udah mulai masuk pelanggan-pelanggan, konsumen udah mulai belanja. Tapi kalau belanja sekarang itu cuma DP kan? Iya. DP satu ekor sapi itu 3 juta, 4 juta, 5 juta paling. Nanti lunasi sambil ngambil barang waktu satu hari 2 hari. Biasanya harga sapi sendiri variatif Pak Haji? Sekarang yang lagi ramenya tuh 20 sampai 24. 20 sampai 24. Kalau yang 30 jarang. Kalau di bawah 20 tuh emang agak kecil. Mendingan yang 20 24 tuh cukup. Ya. Buat 7 orang tuh cukup. Ya. Terus selain sapi sendiri Pak Haji, barangkali ada kambing? Kambing ada, tapi nggak terlalu banyak kalau kambing. Ya. Biasanya Pak Haji, pemesanan itu hidup atau sudah dipotong? Ya hidup lah. Hidup ya? Jual hidup. Pak Haji, itu ada kategori tersendiri untuk hewan kurban? Ada kategori sehat dan sebagainya, gimana Pak Haji? Jelas. Itu kan selalu datang barang, seandainya belanja dari Jawa, langsung disurvei oleh tim medis, dokter hewan, langsung dicek, dites. Apalagi sekarang ada bintik-bintik apa tuh penyakit hewan, apa tuh lato-lato atau apa gitu lah. Maka selalu disurvei, selalu diawasi oleh dokter hewan. Dalam hal ini Pak Haji, untuk saat sekarang ya, untuk penyakit hewan sendiri sudah berkurang ya? Atau udah berkurang, hampir sembuh gitu. Hampir sembuh ya? Cuma 1-2 masih ada. Iya. Nah Pak Haji, biasanya untuk pelanggan menjelang Hari Raya Idul Adha itu standar atau nambah atau berkurang Pak Haji? Ya, menurut perhitungan saya tuh mungkin waktu sekarang ini mungkin bertambah. Bertambah ya? Bertambah mungkin. Jadi mungkin perhitungannya di samping hewan hidup dengan sate yang siap saji Pak Haji ya? Ya, yang siap saji itu udah utama kan, utama di Warung Sate Eljas Gaul. Kalau sapi kan kurban ya di kandang di sana di rumah. Ya. Alhamdulillah sekarang juga udah masuk kurang lebih 50 ekor. Alhamdulillah. Udah jadinya. Udah jadi ya. Nah Pak Haji, Pak Haji sendiri ya, biasanya tiap tahunnya menjelang pas hari raya Idul Adha, biasanya Pak Haji sendiri kan korban lah atau motong sendiri. Insya Allah. Sendiri gimana Pak? Saya habis jualan sate sini udah kurang lebih 7 tahun tuh, tiap tahun tuh melaksanakan kurban. Iya. Kalau kurban tuh wajib buat umat Islam kalau ada uangnya, kalau ada dananya. Jangan bilang tahun kemarin tuh udah kurban, sekarang nggak usah. Jangan gitu. Tiap tahun tuh harus wajib, diwajibkan tiap tahun kalau ada uangnya, kalau ada dananya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Gitu. Insya Allah rencana saya juga mungkin
tahun ini bulan ya yang sebulan lagi kurang lebih, insya Allah sapi saya. Sapi ya? Akan sapi insya Allah. Alhamdulillah. Karena saya sapi insya Allah. Sapi ya? Mudah-mudahan. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan terus bertambah Pak Haji ya. Amin, amin, amin. Nah kemudian Pak Haji, fluktuasi atau perkembangan dagang ya, penjualan sate dadakan Legend School dari setelah Lebaran ini masih standar atau? Alhamdulillah masih standar, walaupun kelihatannya 1212, tapi dari pagi sampai malam kan berputar terus. Ya. Dari pagi sampai malam tuh, menurut omset tuh gak terlalu jauh sama sebelum Lebaran tuh. Iya. Omset tuh hampir sama. Iya. Cuma kelihatannya 1212, tapi ya? terus kan. Oh. Dari pagi sampai malam gitu. Alhamdulillah. Malah hari kemarin tuh hari libur. Hari apa tuh? Hari Kamis. Ya. Alhamdulillah meludak banget. Dari pagi sampai malam tuh. Jam 9 tuh udah ada booking yang lesehan itu yang 4 lokal. 40 orang. Alhamdulillah. Mulai jam 9 ada yang booking langsung penuh terus. Alhamdulillah. Hari kemarin itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih dari hari Minggu. Ini saya rasakan tadi setelah saya santap ya, makan siang, itu ada menu-menu tambahan Pak Haji ya. Seperti gulai, kemudian ada sop, ada sate, ayam, kambing, dan sapi ya Pak Haji ya. Sambalnya gitu. Ini kira-kira yang kepala kambingnya sendiri lumayan. Alhamdulillah sekarang bikin menu baru kurang lebih baru 2 bulan kan ya, baru 2 bulan. Jadi dulu juga ada gulai kepala kambing, cuman paling udah di porsi gitu ya. Sekarang tuh gulai kepala kambing utuh satuan. Full, ya? Jadi mulai harga 100.000 sampai 250.000 satu biji, satu kepala ya. Alhamdulillah sekarang tuh udah masuk di lidah pelanggan, masuk di konsumen ya. Soalnya sekarang tuh agak kekurangan stok barang kepalanya, kekurangan bahan baku. Ini udah ada yang pemasoknya kurang. Jadi 1 bulan tuh cuma 4 kinta udah cukup. Dari luar tuh 4 kinta. Pemasok kepala tuh kepala kaki. Kepala kaki tuh 4 kinta. Iya. Nggak cukup tuh. Masih kurang ya? Masih kurang. Ini menu baru tuh gulai kepala kambing itu alhamdulillah masuk ke lidah pelanggan. Gitu. Tiap hari itu masuk terus alhamdulillah. Iya. Berarti Pak Haji untuk menutupi bahan, Pak Haji masih beli dari luar ya? Iya, nggak cukup. Itu kalau dihitung berapa kepala Pak Haji per bulan kambing? Kalau ya itu ada yang 2 kilo, yang 1,5 kilo satu kepala tuh. Yang 1 kilo paling minim 1 kilo. Ya, kalau yang 2 kilo tuh kalau dijual mentah paling 200. Kalau jual matangnya 26, 25. Kalau 1 kilo 100.000 mentah jual mentahnya, ya. Kalau udah matang 150. Alhamdulillah itu masuk di lidah pelanggan. Iya, jadi udah kelihatan pas hari ini belanja gulai kepala kambing utuh, 2 hari datang lagi beli lagi. Udah 5 hari datang lagi beli lagi. Jadi itu yakin udah masuk di lidah pelanggan gitu. Alhamdulillah. Iya, iya. Menu baru tuh masuk. Alhamdulillah. Selama ini pemasok kepala kaki kambing sendiri dari mana Pak Haji? Dari Bandung. Dari Bandung. Pengumpul dari Bandung alhamdulillah, tapi belum cukup tuh. Masih 1 bulan tuh masuk 4 kintal nggak cukup tuh. 4 kintal. Iya, tambahannya dari pemotongan di sini tuh nambah 4 kintal dari 4 kintal ya. Tapi nggak cukup. Itu kepala aja, belum kaki. Kepala sama kaki. Kaki. Kepala sama. Itu kalau dihitung kepala berapa kepala Pak? Ya, itu tergantung. Kadang ada yang 2 kilo, yang 2,5 kilo, yang 1,5 kilo itu tergantung gedenya kepala. 1 bulan berarti sekitar 30 lebih ya? 30 apa? Kepala ya? Ya bukan lah, lebih lah. Lebih ya? Kalau 1 hari itu kayak hari kemarin tuh habis 8 kepala. Oh lah. 1 hari. Hari kemarin 8 kepala. Kalau hari ini tadi 4 itu tinggal nyisa 1 lagi. Saya bikin 5 itu tinggal 1 lagi. Tinggal sisa 1 lagi. Ya rata-rata 5-6 di 1 hari itu masuk. Kalau kepala utuh. 5 aja berarti 1 bulan ambil 150. Ya kurang lebih gitu. Kurang lebih segitu. Belum kaki ya? Belum kakinya itu. Oh iya. Terus rencana ada menu tambahan lagi selain itu Pak Haji? Untuk sementara di pertanggal yang udah ada, tapi insya Allah ke depan mungkin ditambah lagi insya Allah. Jadi masih bertahan Pak Haji ya? Bertahan sate dulu. Kambing, sate ayam, sate sapi, tongseng masih ada ya? Tongseng masih tetap. Gulai, sop ya? Iya. Kalau gulai itu standby sekarang tuh, setiap hari ada, siang malam tuh ada, gulai apapun ada, gulai kambing, gulai sapi, gulai iga, gulai kaki, ada yang di porsinya ada. Iya. Nah Pak Haji, ini menjelang hari raya Idul Adha Pak Haji ya, sejauh mana persiapan-persiapan? Karena ini saya dengar katanya di samping melayani siap saji juga melayani hewan hidup.
Alhamdulillah hewan hidup tuh menjelang hari Idul Adha tuh tinggal 1 bulan lagi kurang lebih. Alhamdulillah. Emang yang megang tuh anak saya tuh sekarang tuh udah masuk kurang lebih 50 ekor yang udah jadi. Tapi belum diambil itu semua. Masih disimpan di kandang. Tapi udah jadi, udah di DP-in. Tinggal ngambil nanti dulu sambil melunasi. Insya Allah mungkin kurang lebih lah 200 ekor mungkin habis. Terus alhamdulillah sekarang ini tuh hari tadi pagi itu kirim akikah 2 ekor ke Jatinangor, Jatiroke. Ya. 2 ekor kambing akikah dikirim hari tadi. Terus besok ada lagi pemotongan dikirimnya hari Minggu. Pemotongannya besok sore. Akikah buat ke Borma besok. 1 ekor besok. Akikah nilai harga 3,5 juta. Alhamdulillah. Terima matang. Dagingnya digulai, disate, tulangnya digulai. Insya Allah besok pemotongan akikah buat ke Borma. Terus kurang lebih 1 minggu lagi buat ke Cileunyi. Cileunyi 2 ekor kambing akikah. Tapi itu 1 minggu lagi itu. Alhamdulillah sekarang agak seminggu tuh terus ada tiap minggu ada. Berarti kalau di total 1 bulan ada berapa 20 Pak Haji ya? Ya kurang lebih 10 ada. 10 lebih ya. Kurang lebih rata-rata 10 masuk. Akikah tuh masuk. Baik Pak Haji. Semua terima matang gitu kan. Ada yang dibokin, ada yang cuma sate sama gulai gitu kan. Oh gitu ya. Gimana pemesan aja Pak? Iya, tergantung pemesan. Alhamdulillah Pak Haji selama ini dengan beberapa menu tapi ketangani semuanya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Dan selama ini pelanggan juga semakin senang Pak Haji. Semakin senang nambah menu, terus juga masuk lagi di lidah pelanggan. Di lidah konsumen itu masuk alhamdulillah. Nah, terus Pak Haji, tadi saya mau ke sini itu yang warung sebelah sana udah mulai dibikin jalan, dibikin pagar. Oh, itu sedikit lagi apa tuh di pembetulan jalan, pembalas jalan. Nanti setumnya tahu besok, tahu lusa, insya Allah. Tahu di hotmix, tahu di cor itu. Insya Allah itu semua sampai ke bawah tuh. Terus yang benteng sebelahnya kan belum. Sekarang diberesin insya Allah benteng sebelahnya. Alhamdulillah Pak Haji, ngatur bisnis, bertahap aja, ngatur pembangunan, ngatur rumah ya. Bertahap aja gitu. Ngatur karyawan, tapi alhamdulillah Pak Haji sehat ya. Alhamdulillah. Nah ini Pak Haji, tadi saya sempat wawancara dengan pelanggan dan mereka ternyata tidak sekali 2 kali, ternyata pada sering kesini Pak Haji. Ya emang kebanyakannya dari mulai saya buka dari yang di depan ukuran yang 2x3 itu, dari pertama dia belanja ke sini itu sampai sekarang masih tetap ada yang masih tetap. Jadi kurang lebih udah 7 tahun dia pelanggannya. Jadi yang masuk ke warung sate itu kebanyakannya pelanggan. Yang lewat tuh cuma ya kurang lebih 10% yang lewat tuh. Ya ini barangkali Pak Haji target warung sate yang baru targetnya nih ya. Target Pak Haji berapa tahun lagi nih Pak Haji? Saya belum bisa tapi kadang-kadang ya bertahap aja lah. Kadang-kadang tertutup, tahu-tahu bangun. Bertahap aja nanti. Jadi agak bilang dulu sekian bulan lagi enggak. Yang penting insya Allah bertahap, bertahap. PR Pak Haji sendiri nih, angan-angan Pak Haji, harapan Pak Haji nih. Kedepannya gimana Pak Haji? Ya mudah-mudahan tahun ini juga bisa. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Tahun ini juga bisa. Baik Pak Haji, mungkin menjelang Idul Adha ini libur nggak kira-kira Pak Haji, biar konsumen? Sebelum hari raya Idul Adha saya nggak akan libur. Terus pas hari H-nya itu insya Allah semua karyawan berkumpul di rumah saya. Itu kan saya akan motong. Mudah-mudahan saya rencananya sapi gitu ya. Sapi yang gede insya Allah. Yang gede, yang di atas 2,5 kintal, yang 3 kintal mudah-mudahan ya. Agar banyak dagingnya insya Allah. Terus habisnya Lebaran Haji, insya Allah ada rencana buat bawa karyawan untuk rekreasi jalan-jalan, tahu kemana? Alhamdulillah. Tahu ke apa tuh? Jati Gede tahu kemana? Mudah-mudahan kita sehat semua, panjang umur semua, juga ada rezekinya. Saya rencana akan bawa semua karyawan, juga keluarga. Pemirsa, ternyata sosok Haji Sunaria sebagai pimpinan dan direktur Warung Sate Rais Gaul yang selalu sayang terhadap karyawan, artinya dalam hal ini memberikan kesejahteraan, juga memberikan namanya refreshing kemudian tiap tahun juga ada THR, ada bagi-bagi namanya THR dan bingkisan, juga nanti rencananya
Lebaran Haji juga, Idul Adha juga akan motong sapi untuk kesejahteraan karyawan juga untuk masa yang untuk dekat. masyarakat, keluarga juga, dan nanti setelahnya Lebaran Haji mungkin akan diadakan refreshing biar pada seger semuanya, refresh Fit semuanya, lagi, sehat fit lagi. Ya. Untuk mempererat majikan sama karyawan. Iya. Nah, Pak Haji, rencana liburnya berapa hari, Pak Haji? Ya kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu ya? Tapi itu tahu hari keberapa gitu ya? Iya, nanti mungkin situasional Iya. Pak Haji, ya. Lihat situasinya. Iya. Pak Haji, kesan-kesan untuk pelanggan ini seminggu cukup lama nih Pak Haji. Barangkali nanti ada yang kesini. Tolong disampaikan. Ya insya Allah kalau cukup 4 hari ya 4 hari. Itu kan rencana jalan-jalan tuh bukan 1 hari gitu rencananya. 2 hari 3 hari biasanya. Iya. Ya mudah-mudahan 4 hari 3 hari bisa buka lagi. Bisa buka lagi. Jadi jangan kecewa buat semua pelanggan. Ini untuk rencana habis Lebaran Haji itu refreshing bawa karyawan saya cuma 3 hari 4 hari lah. Nggak bakal nyampe seminggu kali. Insya Allah mudah-mudahan diusahakan nggak sampai seminggu gitu. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang dengan Pak Haji Sunaria selaku pimpinan atau direktur warung Setel Gas Gaul. Kita doakan semoga kedepannya tambah maju, Amin, diberikan kesehatan, amin, dan rezeki yang berlimpah. amin. Karena beliau juga istilahnya selalu memberikan sebagian hartanya kepada masyarakat, Amin. terutama pada karyawan keluarga. Amin. Mungkin terima kasih bincang-bincang ini dengan Pak Haji. Medcom TV menyiarkan. Atur nuhun Pak Haji. Sami-sami. Alhamdulillah. Sukses. Amin, 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 amin.